Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai ciri orang yang akan diungsikan ketika masa antikris nanti terjadi. Saudara, ada ciri yang bisa kita lihat dan kita kenali mulai sekarang. Kalau ciri yang terlalu susah, tidak usah kita lihat dulu, misalkan harus bersekutu dengan meja roti, pelita emas, kemudian mezbah dupa, saudaraku. Ini di dalam aplikasinya kita perlu pendalaman lebih lanjut. Tetapi untuk ciri yang bisa kita kenali, bisa semua orang kenali, saya akan sampaikan, saudara. Jadi ada ciri dari orang yang nanti akan diselamatkan, diungsikan ketika masa kesusahan besar atau masa antikris yang lamanya adalah 1260 hari, atau Wahyu pasal 13 ayat 5 katakan 42 bulan. Saudaraku, ketika masa antikris itu terjadi, maka orang-orang kudus akan diungsikan. Saudaraku, diukur di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, kemudian diungsikan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang akan diungsikan ini memiliki satu tanda yang dari sekarang ini mulai bisa dibentuk, bahkan juga bisa mulai dilihat. Nanti orang-orang yang berkarakter seperti yang saya sebutkan ini, saudaraku, ini layak akan diungsikan. Dan mana yang layak, saudaraku? Kemudian mana yang tidak layak untuk diungsikan itu, saudaraku? Jadi dari orang-orang yang akan diungsikan, ini ciri yang paling mudah ya saudaraku, ini dari mulutnya keluar kebenaran. Tidak ada dusta, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, kemudian tidak ada kata-kata kotor, kata-kata jorok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 4 dan 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5 ini tanda yang kelihatan. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi yang bisa kita kenali dari orang-orang yang layak untuk nanti diungsikan, diselamatkan ketika masa kesusahan besar itu terjadi, saudaraku. Tanda yang bisa kita lihat, kita dengar, kita kenali, bahwa orang-orang yang layak diungsikan itu adalah orang-orang yang bisa menjaga mulutnya untuk tidak mengatakan kata-kata dusta, untuk tidak mengatakan caci maki, untuk tidak mengatakan kata-kata yang bernada hujatan, kekejaman. Bahkan tidak ada kata-kata yang kotor, yang jorok dari mulutnya. Ini ciri dari orang-orang yang nanti layak untuk diungsikan. Lari, hilang, lenyap, dan terbang ketika masa kesusahan besar atau masa antikris itu terjadi. Jadi ciri yang bisa kita lihat, kalau saudara melihat ada orang mengaku percaya tetapi mulutnya masih saja kotor, saudaraku, tertinggal nanti saat pengungsian. Orang mengaku percaya Yesus, tetapi mulutnya masih saja jahat, penuh dusta, penuh tipu muslihat. Saudaraku, penuh hujatan, kata-katanya kasar, tidak senonoh, kotor, dan lain sebagainya. Saudaraku, nggak ikut diungsikan mereka nanti. Mereka nanti ketemunya adalah masa antikris, di mana antikris juga mulutnya kotor, saudaraku. Oleh karena itu, orang yang mulutnya kotor, penuh hujatan, penuh cacian, itu saudaraku, mereka diizinkan nanti bersama-sama dengan antikris dan tidak ikut pada masa pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Di sini dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 5,
Ini ciri yang bisa kita lihat loh saudaraku, dan bisa mulai kita bentuk dari sekarang ini. Kalau saudara ingin menjadi mempelai wanita Kristus, orang-orang yang diselamatkan, dibawa oleh Tuhan, diselamatkan ketika masa antikristus terjadi. Mulai saat ini, jaga mulutmu, ucapanmu ini dengan sebaik-baiknya. Secara perfect, saudaraku. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi ini juga sesuai dengan apa yang tertulis di dalam, saudaraku, Yakobus pasal 3 ayat 2. Saya bacakan lagi, saudaraku, simak baik-baik. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Perhatikan ini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, kalau kita ini bisa mengendalikan mulut kita ini untuk mengatakan hal-hal yang benar, saudaraku, mulut kita tidak ada dusta, tidak ada perkataan kotor, tidak ada hujat, saudaraku. Maka mulut kita ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat bicaranya. Jadi kalau mulut kita ini, saudaraku, dikuduskan, mulut kita ini, saudaraku, bisa kita jaga. Dalam Yakobus dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Saudara, artinya dengan mulutnya dia tidak melakukan kesalahan, maka orang itu adalah orang sempurna. Saudaraku, bahkan nanti di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14 dikatakan orang-orang itu layak untuk diungsikan. Saudaraku, dipeogo, saudaraku, dibawa lari hilang lenyap ketika masa antikris itu terjadi. Saudara akan terlindung. Saudara, untuk menjadi kudus, menjadi baik, benar, suci, mulia, dan kudus, pertama itu jaga mulutmu. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang najis, saudaraku, perkataan-perkataan yang tidak baik, caci maki, hujatan-hujatan, kata-kata yang kasar, saudaraku, kata-kata yang porno dan lain sebagainya. Caci maki, hujat, dusta, kebencian, hasutan, dan lain sebagainya, itu jauhkan dari mulut kita. Kita sebisa mungkin menggunakan mulut ini untuk menyuarakan apa-apa yang benar, baik, dan kudus. Kalau kita bisa menyuarakan segala sesuatu yang baik, benar, dan kudus, maka mulut kita ini akan dipakai. Mulut kita ini akan benar seperti firman Tuhan. Seperti, saya katakan bukan mulut menjadi firman Tuhan, tidak, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kalau mulut kita ini tidak mengatakan sesuatu dusta, satu kesalahan, maka mulut kita ini akan memiliki kuasa seperti firman Tuhan. Kita akan bisa memberkati. Dengan mulut kita juga bisa melakukan penghukuman, saudaraku. Kita nggak perlu berperang dan lain sebagainya, karena dengan ucapan nanti kita bisa mengguncangkan langit dan bumi. Dengan ucapan kita bisa memberkati. Dengan ucapan kita bisa, saudaraku, melakukan segala sesuatu. Jadi, saudaraku, kalau dunia saja diciptakan pada mulanya adalah firman, saudaraku. Jadi orang itu kalau bisa mengendalikan mulutnya sedemikian rupa hingga mulutnya itu tidak mengatakan kesalahan, maka mulut ini, saudaraku, akan dipakai sebagai mulut bicaranya Tuhan. Artinya kalau mulut kita ini dipakai sebagai mulut bicaranya Tuhan, saudaraku, apapun yang kita ucapkan, saudaraku, akan terjadi. Saudaraku, akan digenapi. Dan saudara harus berhati-hati sekali menggunakan mulut. Karena apa yang saudara akan ucapkan, kalau itu adalah satu kebenaran, itu akan digenapi. Dan itu akan terjadi. Saudara harus hati-hati sekali menggunakan mulut. Oleh karena itu, saudaraku, orang yang mulutnya ini penuh dengan dusta, penuh caci maki, penuh hujatan, penuh kata-kata kotor, saudaraku,
Orang yang seperti ini mulutnya tidak dipakai Tuhan. Ngomong apapun nggak jadi, saudaraku. Karena saudaraku mulutnya kotor, penuh tipu muslihat, penuh hujatan, penuh makian, penuh berbagai macam hal buruk. Kan dalam kitab Wahyu dikatakan nanti saudaraku di akhir zaman saudaraku dari mulut orang-orang jahat itu akan keluar 3 roh najis menyerupai katak dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi dari mulut ini keluar hal-hal yang buruk, saudaraku. Keluar ucapan-ucapan buruk, keluar kata-kata yang layaknya binatang, saudara. Kata-kata yang buruk. Orang katakan binatang keluar dari mulut, saudara. Kebun binatang keluar dari mulut. Semuanya disebut ketika seseorang itu jengkel, marah, dan lain sebagainya. Itu kendalikan, saudaraku. Kalau mulut saudara ingin dipakai oleh Tuhan, kalau mulut saudara ingin diberkati oleh Tuhan, saudara menempati posisi sebagai mempelai wanita anak domba Allah yang nanti akan diungsikan ketika masa kesukaran itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 15 ayat 17-20. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Ini yang masuk ke dalam mulut. Ini, saudaraku, ternyata segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut ini kemudian masuk ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Saudaraku, jadi ini makanan, minuman, dan lain sebagainya. Saudaraku, ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut, ini asalnya dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut itu ucapanmu. Sekalipun yang engkau makan, itu saudaraku, maaf ya, saudaraku, itu tidak baik. Tetapi kalau apa yang engkau ucapkan itu bagus, baik, benar, dan suci, saudara bukan orang najis. Tetapi meskipun makanan yang saudara konsumsi itu bagus-bagus, tetapi ucapan mulutmu itu kotor. Ucapan mulutmu penuh dendam. Ucapan mulutmu penuh kebencian. Ucapan mulutmu penuh dengan hujat. Ucapan mulutmu penuh dengan amarah. Itu orang najis, saudaraku. Enggak layak nanti diungsikan ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang, ketika masa antikris itu terjadi, ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Makanan sebaik apapun, kalau mulutmu kotor, saudara najis. Makanan semahal apapun, sebersih apapun, kalau mulutmu ucapannya kotor, ucapannya jahat, penuh hujatan, saudara orang najis, nggak layak untuk diungsikan ketika masa antikris terjadi. Saudara kumpulannya nanti ketemu dengan antikris. Kalau saudara perkataannya masih saja saudaraku kotor, najis, penuh hujatan, di sana menghujat, kita balik menghujat, saudaraku, itu nggak baik. Karakter anak-anak rohani yang akan tertinggal ketika masa kesusahan terjadi. Orang dunia ya biar mereka menghujat, kata-katanya kotor, kata-katanya penuh dengan hujatan, umpatan, cacian. Kalau kita membalasnya, saudaraku, kita nggak beda dengan mereka. Nanti kita akan ketemu di masa antikris, saudaraku. Tetapi kalau kita menguduskan, mereka menghujat, saudaraku, mereka mencaci, mencibir, kita diam, saudaraku, seperti mempelai wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Itu ketika saudaraku dikejar oleh naga, dia diam, saudaraku. Dia tidak melakukan apapun selain berteriak, berkesakitan karena hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Di sampingnya ada naga yang menghujat macam-macam, saudaraku, sumpah serapah. Tapi wanita itu diam, saudaraku, mempelai itu diam. Dia bisa mengendalikan mulutnya dengan baik. Sekali lagi, kalau orang dunia menghujat kita, mencaci, mencibir, dan lain sebagainya, kemudian kita balik mencaci, mencibir, kita balik menghina, kita nggak beda sama mereka. Meskipun saudara selamat juga karena saudara terima Yesus, nanti ketika masa antikris terjadi, saudara tidak akan diungsikan. Saudara akan diizinkan bersama-sama dengan orang yang suka menghujat tadi. Karena saudara nggak beda dengan mereka. Bedanya cuma saudara percaya Yesus. Dan kalau percaya Yesus, kalau nanti mati di masa antikris, nanti masuk surga. Saudaraku, bedanya cuma itu.
Tetapi kualitas di dalam mulutnya sama saja, karena saudara dihujat kemudian balik menghujat, itu sama dengan mereka. Saudara nggak akan diungsikan ketika masa antikris terjadi. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara ingin menjadi mempelai wanita anak domba Allah, jagalah mulutmu, kuduskan mulutmu saudaraku. Jaga mulai sekarang ini, jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan mengeluarkan kata-kata hinaan, cacian, cibiran saudaraku, hujatan dan lain sebagainya. Karena itu karakter orang-orang yang tertinggal. Bahkan itu juga karakternya iblis dan antikris, itu mulutnya penuh hujat. Kalau saudara percaya Yesus tapi mulutnya kotor, nanti diizinkan nanti itu campur sama antikris di masa antikris, dan saudara akan mengalami siksaan yang teramat pedih. Ayat 19 dari Matius 15. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudaraku, ini dari hati munculnya pikiran jahat, kemudian pembunuhan, rencana perzinahan, rencana percabulan, kemudian pencurian, sumpah palsu dan hujat, saudaraku. Dan ini kalau keluar di dalam mulut, dalam kata-kata, saudara sudah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai mempelai yang akan diungsikan. Sebab itu saudaraku, mulai saat ini saudaraku, yang paling mudah saudara kerjakan, jaga mulutmu itu saat saudara marah di jalan saudaraku. Mungkin mau nyenggol orang, kemudian mulut saudara mengeluarkan kata-kata buruk. Stop, mulai saat ini jaga. Ucapkan kata-kata berkat sekarang saudaraku. Saat saudara marah kepada seseorang, mungkin kemudian saudara ingin menghujat, saudara ingin mencibir, saudara ingin balik saudaraku, mencaci mereka saudaraku, stop. Saudara nggak layak nanti diungsikan kalau saudara juga punya mulut yang kotor seperti mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi seperti Wahyu pasal 14 ayat yang kelima, saudaraku, saudara sebagai mempelai Kristus ini harus memiliki ciri dari mulutnya tidak ada celah. Saudaraku, mari bersama-sama kita mulai jauhkan, kita hindarkan kata-kata yang dusta, kata-kata yang tidak suci, kata-kata yang berwujud caci maki, ancaman saudaraku, kemudian hujatan, kutukan saudaraku, kemudian kata-kata kotor, kata-kata sembrono, saudaraku, kata-kata porno, najis, dan lain sebagainya. Kita hindarkan dari mulut kita, saudaraku. Kalau saudara menjadi orang Kristen tapi masih memiliki mulut seperti itu, ucapannya najis, jorok, kotor, dan lain sebagainya, iya, saudara selamat juga. Tetapi saudara akan diizinkan nanti bersama-sama dengan antikris. Di dalam dunianya, di dalam kekejamannya, saudara akan masuk ke sana. Saudara nggak beda dengan orang-orang yang suka menghujat itu. Oleh karena itu, di dalam waktu-waktu terakhir ini, saudaraku, mendekati kedatangan Tuhan, saudaraku, kalau ada orang yang kegemarannya mulutnya itu kotor, katanya pemimpin spiritual, tapi mulutnya kotor, penuh hujat, cacian, makian, saudaraku, sumpah serapah, saudaraku, kebencian dan lain sebagainya, saudaraku, itu nggak usah kita balas. Kita harus, saudaraku, memiliki mulut yang baik, benar, kudus, saudaraku. Kalau kita membalas cacian, hujatan mereka, kita tidak beda dengan mereka. Dan kita nanti akan diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam masa antikris, kita akan bersama-sama dengan mereka. Karena sudah klop, saudaraku. Meskipun saudara percaya Yesus, kemudian nanti kalau saudara di masa antikris itu mungkin meninggal, saudara masuk surga karena saudara percaya Yesus, tapi saudara akan masuk ke dalam masa antikris, akan bersama-sama dengan mereka karena saudara seperti mereka. Mulutnya sama saja, saudaraku, karena disyaratkan oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 5 ini, saudaraku, bahwa mempelai wanita anak domba Allah itu, saudaraku, mulutnya tidak ada celah. Saudaraku, milikilah ini mulai sekarang. Saat saudara emosi, ayo kendalikan mulutmu, coba saudaraku. Saat saudara mulai kecewa, kendalikan mulutmu. Saat saudara mulai menderita, kendalikan mulutmu.
Saat saudara sedang emosi, kendalikan mulutmu supaya tidak mengatakan hal-hal buruk, najis, kotor, celak, dan hina. Saudaraku, baiklah kita menggunakan mulut ini untuk mengucapkan kata-kata yang berkat, kata-kata mulia, kata-kata yang kudus, kata-kata seperti firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan bahkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kalau kita bisa melakukan ini, saudaraku, selain saudara nanti akan diungsikan, mulut saudara juga akan berkuasa. Berkuasa untuk saudaraku, ketika saudara tidak tahan, saudara kemudian mengucap 1-2 kata, kata-kata itu pun baik, tapi nanti akan berpengaruh kepada alam raya, mengguncang langit bumi, menimbulkan gunung meletus, menimbulkan tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu terjadi dari ucapan hamba-hamba Tuhan yang di akhir zaman disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudara, jadi pesan saya saat ini adalah jadikan mulutmu kudus. Kuduskanlah mulutmu. Jangan engkau menjadi orang yang najis bibir. Jangan engkau menjadi orang yang najis mulut, yang mulutnya kotor, karena itu tidak layak bagi mempelai wanita Kristus. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.